Selamat petang, para kolega yang berbahagia. Salam sehat buat semuanya. Jangan lupa bahagia untuk petang ini. Eh, Saudara sekalian, ya, teman-teman, menjelang rencana kenaikan harga BBM ya, yang dalam seminggu terakhir itu menjadi opini secara luas di banyak tempat, bahkan sudah menimbulkan antrian panjang di beberapa SPBU. Itu menjadi hal yang saya kira cukup untuk kemudian kita tunggu dari keputusan pemerintah. Saatnya nanti misalnya kenaikan itu sudah resmi diumumkan oleh istana. Nah, petang ini itu saya tidak membahas itu, tetapi menarik buat kita untuk menjadi konten diskusi pada petang hari ini adalah keputusan yang kemarin diambil oleh Senayan ya. DPR itu kemudian mengeluarkan setuju untuk mengeluarkan Perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang terkait dengan apa rencana opsi awal itu revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, yang itu nanti akan dilaksanakan pada tahun 2024 secara serentak. Apakah itu Pilpres, pilihan DPR RI, DPRD provinsi, kabupaten dan kota, dan pilihan kepala daerah, pilihan gubernur, pilihan bupati, dan pilihan wali kota. Isu yang menarik kemarin yang kemudian menyertai pro dan kontra terkait dengan rencana diberlakukannya Perpu sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu itu terkait dengan urgensi dikeluarkannya Perpu itu sendiri, di mana Perpu itu menjadi satu yang dipersyaratkan untuk dikeluarkan oleh otoritas politik itu dengan mempertimbangkan satu hal yang urgent, itu jika terjadi kegentingan yang memaksa. Jadi ada situasi politik nasional yang kemudian itu bersifat genting dan kegentingan itu bersifat memaksa, itu menjadi pintu masuk, menjadi alasan yang dapat diterima untuk lahirnya sebuah Perpu. Ya. Nah, yang menarik dari keputusan kemarin adalah tidak sedang ada apa-apa, ya. Artinya reasoning untuk kemudian menjadi dasar keluarnya Perpu itu tidak sedang ada kegentingan yang memaksa, itu menarik itu. Sebegitu mendesaknya sehingga Perpu itu akan diberlakukan. Sekarang tinggal menunggu skema dari pemerintah. Itu kemarin keputusan dari lembaga politik yang ada di DPR. Nah, soalnya adalah apakah cukup memenuhi syarat bagi keluarnya Perpu hanya dikaitkan dengan pemekaran daerah, desentralisasi otonomi. 3 provinsi baru di Papua itu. Bahwa kemudian itu menambah dapil, ya ini terkait dengan kepentingan partai politik secara kelembagaan, terkait dengan dapil-dapil baru itu, terkait dengan pengisian jabatan di eksekutif jajaran mulai dari provinsi, mungkin butuh gubernur baru di sana, lalu kemudian untuk mengisi jabatan baru secara politik di DPRD 3 provinsi baru itu. Hemat saya adalah menarik untuk kemudian kita kritisi ini ya, dalam perspektif undang-undang, di mana kemudian keluarnya Perpu itu satu hal yang tidak bisa diabaikan adalah jika ada kegentingan yang memaksa. Nah, itu tidak terpenuhi saya kira.
tidak sedang ada kegentingan yang memaksa. Pemekaran daerah itu, DOB, 3 provinsi daerah otonomi baru itu sebuah perkembangan desentralisasi yang kemudian diakomodir dan menjadi keputusan politik dari Komisi 2 DPR RI itu. Tetapi kemudian itu bukan menjadi satu kegentingan ya. Justru itu menjadi satu pengembangan potensi baru, bukan sebagai kegentingan yang bersifat darurat. Oleh karenanya, hemat saya itu mestinya bukan perpu ini ya. Mestinya ini sederhana saja ini soalnya. DPR itu, Komisi 2 itu yang rapat kemarin, rapat kerja dengan KPU RI sama Bawaslu RI itu cukup mengagendakan, menjadwal revisi terhadap Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu itu. Nah, bahwa ini pun nanti misalnya masih menjadi perdebatan, hal yang diniscayakan saya kira. Kenapa? Karena kita ini sejak kemerdekaan itu, pemilu pertama tahun 55 sampai 2019 yang terakhir kemarin, pemilu yang ke-12 secara nasional, itu setiap pemilu memang kita mengganti undang-undang itu. Setiap pemilu pakai undang-undang baru, setiap pemilu pakai undang-undang baru. Nah ini perlu saya kira untuk paling tidak ada kajian akademik dari kampus dan sehingga tidak seperti kemarin kejadiannya, di mana tidak sedang ada kondisi yang memaksa. Itu apa urgensinya DPR itu memutuskan untuk Perpu pengganti Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Itu poinnya. Yang kedua, itu pun nanti belum cukup menyelesaikan persoalan ya. Dari 12 kali pemilu secara nasional, itu kita diberhadapkan dengan dua model, dua mainstream. Pertama adalah apakah sistem ya terlepas dari dapil yang kemudian akan mekar terkait dengan 3 provinsi baru di Papua itu apakah proporsional tertutup yang berlaku sebelum era reformasi itu, orde lama, orde baru ya. Proporsional tertutup yang itu penguatan secara kelembagaan partai-partai politik sebagai pilar dari demokrasi, bahwa kemudian waktu itu demokrasi terpimpin, demokrasi terbatas atas nama demokrasi Pancasila, itu yang kita dapatkan dari trek sejarah bangsa ini. Pasca reformasi itu lalu kemudian berubah, tapi masih proporsional ya, bergeser menjadi proporsional terbuka. Nah, pada saat Mendagri masih Pak Cahyokumolo almarhum ya, itu sempat ada jalan tengah yang ditawarkan. Jadi proporsional terbuka dan tertutup. Jadi itu supaya mengakomodasi kepentingan politik secara kelembagaan, partai-partai itu supaya tidak merasa dikebiri oleh kebebasan one man one vote suara terbanyak itu yang menimbulkan konflik internal di masing-masing partai politik itu, tetapi kemudian juga tidak diserahkan ke mekanisme pasar bebas sama sekali. Artinya lembaga-lembaga politik, partai-partai politik maksud saya, itu sampai detik ini yang kita pahami adalah sangat berkepentingan sekali untuk mengembalikan lagi kewenangan partainya untuk menentukan calon-calon yang akan duduk ya, terkait dengan rekrutmen politik yang akan duduk di DPR itu ya, mulai DPR RI pusat sampai bahkan kemudian di jabatan-jabatan eksekutif ya, kepala daerah melalui pilkada itu. Nah, tapi kemudian 2019 diputuskan jalan tengah yang dilempar oleh sebagai sebuah opsi dari almarhum Cahyokumolo Mendagri waktu itu pun juga tidak terjadi. Nah sekarang ini para pegiat pemilu secara nasional saya kira, kawan-kawan pemantau independen pemilu, apakah itu KIPP, apa itu JPPR, apa itu Perludem dan sebagainya, saya kira ini masih melihat bahwa belum selesai ini ya, upaya untuk memperbaiki sistem pemilu yang 2024 akan diselenggarakan secara serentak itu. Apakah kemudian kita akan kembali kepada proporsional tertutup atau kemudian tetap melanjutkan DNA
sistem pemilu menggunakan proporsional terbuka sejak reformasi sampai pemilu terakhir 2019 atau di mix ya, diambil jalan tengahnya. Sehingga kemudian kira-kira pencalonan itu diberangkatkan dari partai politik, tetapi kemudian supaya tidak didominasi pasar bebas dengan model suara terbanyak, maka calon-calon yang akan ditentukan untuk diputuskan jadi duduk di DPR itu masih tidak dapat dilepaskan begitu saja dari kewenangan partai politik yang menaungi kader-kader partai itu. Sehingga kemudian di situ ada kompromi, ya, ada jalan tengah, di mana kemudian kepentingan demokrasi yang langsung melalui mekanisme one man one vote itu, tetapi kemudian juga otoritas partai politik sebagai lembaga formal demokrasi di banyak tempat, di banyak negara, itu juga tidak lalu kemudian kehilangan marwahnya. Kira-kira begitu ya. Jadi ini hemat saya perlu untuk kita diskusikan lebih jauh. Saya kira tidak pada hari ini saja, karena pro kontra ini sudah semakin meluas saya kira, terkait dengan tidak ada urgensinya DPR itu membuat keputusan politik melalui Perpu untuk mengganti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Jadi yang moderat saya kira itu mestinya bukan Perpu yang dikeluarkan, tetapi revisi undang-undang terhadap Undang-Undang Nomor 7 2017. Sebenarnya persoalannya bukan itu, tetapi persoalan yang perlu dianggap urgent itu bagaimana keterbatasan anggaran terkait dengan penambahan 3 provinsi baru itu. Kalau kemudian anggaran itu tidak mencukupi, nah ini baru nanti bisa mengarah kepada situasi yang dianggap genting. Apalagi ini menyangkut teritori yang kemudian kita pahami sebagai di kawasan timur ya, di Papua itu. Saya kira itu, ini pemantik diskusi untuk sore hari ini. Salam bahagia dari SDGs Corner. Selamat petang.